Ya tapi Ada. tapi gue ngerasa kayaknya yang menarik itu adalah kita punya parents itu bisa ngasih sesuatu yang di luar dari capacity-nya mereka. Karena mereka tuh nggak ngerti sama sekali tentang art, nggak ngerti sama sekali tentang entertainment. Sementara kita dulu starting up bikin event organizer, terus udah gitu berakhir di gue jadi fotografer. Terus waktu pertama kali Michael ngomong ke si Papi dia mau ngambil sekolah seni, si Papi juga kayak ya oke gitu kayak padahal dia nggak ngerti sama sekali gitu apa yang kita bikin dan kita berempat ternyata turns out ngelakuin hal-hal yang di luar dari yang mereka berdua ngerti tapi mereka fine aja dengan itu gitu dan mereka support banget jadi kalau mau dibilang support gue rasa kayaknya wah lebih dari support ya mereka berusaha untuk ngasih ya mungkin gue bisa cerita karena banyak hal yang mereka sediain juga. Terus kayaknya Michael juga bisa cerita karena juga banyak hal yang juga di-provide gitu buat lu bisa nyampe ke situ. Waktu mereka tahu waktu si Michael SMA terus tiba-tiba dia bisa main piano, wah si Papi kayak berusaha banget untuk bisa kapan ya bisa beli piano gitu kayak yang iya dia berusaha untuk provide kita punya kebiasaan gitu. Iya. Tapi gue dulu terintimidasi banget sama si Michael loh. Gue gak pernah cerita sih. Nah baru sekarang juga gue cerita. Oh ya? Kenapa? Iya, gue terintimidasi dulu. Ada satu momen ketika, dulu, tadi kan si Wewe sebut tuh, gue mulai mikir cari duit. Sebenarnya dulu gue mulai mikir cari duit, gue yang ngerasa gue orang paling gak bisa ngapa-ngapain. Nah, gue juga ngerasa kayaknya papi gak pernah beliin gue apa-apa. Gue cuman baru tahu papi beliin gue hadiah itu ketika gue lulus kuliah doang, dibeliin communicator. Sisanya gue gak pernah dibeliin apa-apa. Gue ngerasa kalau si Kode dibeliin drum, dibeliin komputer gitu ya, si mereka beliin alat musik. Dulu gue sempat mikir, ini kayaknya gue gak disayang nih, pilih kasih. Tapi sekarang gue baru sadar, karena dulu gue gak menunjukkan gue ada kemampuan apa-apa. Iya bener-bener. Karena bukan karena lu gak menunjukkan kemampuan. Lu gak pernah minta apa-apa. Iya, nah dan itu juga. Lu gak pernah minta apa-apa. Nah, itu kejadian sama Wewe juga sebenarnya. Wewe juga sama ngerasain hal yang sama sebenarnya. Karena Wewe juga kan nggak ada, ya waktu itu kan sebenarnya kayak waktu zaman SMA pelayanan jadi WL, singer gitu kan. Tapi kan nggak di rumah ya udah nyanyi aja gitu, nggak usah butuh beli apapun. Terus waktu itu juga nggak pengen belajar gitar juga, segala macem. Terus jadi kayak emang apa ya, sama juga, maksudnya kayak ngeliatin, oh iya ya, kayak si Ko Michael dibeliin keyboard, si Ko Anes dibeliin drum, si Coronel nggak pernah gue, Pak. Gak dibeli apa-apa. Tapi ini ya, Papi pernah ngajak ngobrol gue loh. Oh iya? Waktu itu si Ronald kan suka main perkusi. Main perkusi ya? Nah, terus si Papi perkusi ya. Dia pergi sama gue, terus dia ajak ngobrol. Dia ngomong gini, si Ronald tuh beneran mau main itu. Apa dia nggak tahu? Dia nggak sebut namanya, karena dia nggak tahu. Oh, kok nggak? Ketipung. Ya itu, ketipung mungkin dia taunya. Nah, terus... dulu bisa main itu ya, perkusi ya sekarang. Iya. Dulu si Ronald main perkusi. Nah, cuma gue bilang, gue ngomongnya gini, gue rada jahat sih gue ngomong gini. Jangan beli dulu, Pi. Lihat aja si Andes. kata gue, lihat beneran memang pengen belajar nggak? Soalnya kalau nggak, nanti berakhirnya kayak si Kode kagak disentuh-sentuh. Tapi bener, untung kagak dibeliin loh. Soalnya gue ngerasa karena si Papi udah mau beliin loh. Si Papi tuh udah duit itu perkusi. Gue pikir, lumayan juga harganya ya. Kalau kok nggak lu beli yang LP gitu kan. Latin Percussion itu kan lumayan. Daripada masa lu beli merek-merek apa, merek Gorilla gitu kan nggak mungkin. Lu beli pasti yang merek bagus lah. Gue pikir daripada beli mahal-mahal terus akhirnya nanti dijual murah kan buat apa ya? Jadi gue bilang jangan beli dulu, jangan beli. Bener, tapi lucunya tuh kita dari lewat gereja tuh kita jadi kayak ini sih. Maksudnya ketika gara-gara pelayanan gereja kita jadi kayak nyobain semua hal. Bahkan gue juga ingat, gue tuh juga nyobain ngedance juga waktu itu. Sign language, dance, banner, cobain juga. Kan singer, WL, segala macam, cobain juga. Iya, semua aja dicobain. Kalian bertiga tuh ngedance loh, kecuali gue. Gue gak pernah tertarik. Iya.
Tapi sayangnya anak lu tertarik. Iya bener. Tapi tadi yang si Kode bilang, gue karena nggak pernah minta, karena emang gue juga nggak tahu masalahnya. Minat bakat gue ada di mana. Iya. Gue nggak tahu seriusan. Nah, sampai di satu saat gue mikir, gue kayaknya udah mulai harus cari duit sendiri nih. Nah, itu gue sempat stres tuh. Karena gue mikir ke otak gue, masalahnya gue bisa apa? Gue gak bisa apa-apa. Gue bilang waktu itu. Di zaman ketika si Michael, gue perhatiin, main saksofon belajar bentar jago. Main gitar belajar bentar jago. Nyanyi bagus. Gue pikir, wah, si Michael banyak banget talenta. Gue pikir. Nah, gue mulai catetin satu-satu, gue bisa apa ya? Gue bilang waktu itu, wah gawat, gue gak bisa apa-apa, wah masa depan gue suram. Gitu. Akhirnya gue cuma bilang satu, oh kayaknya paling cepat gampang ngelesin. Gue bilang, buat dapet duit, jadi guru les. Makanya gue pertama kali mulai ngeles-ngelesin. Itu bukan gara-gara gue bisa, tapi gara-gara gue ngerasa, gue gak bisa apa-apa yang lain justru. Tapi dulu tuh Ronald paling bahasa Inggrisnya paling bagus dulu. Iya. Ya, karena kayaknya yang formal punya formal education ke situ cuma dia doang. CBI. Iya. Tapi juga brand image-nya waktu itu bahasanya. Enggak, tapi dulu vibe-nya si Coronel tuh waktu zaman dulu ya, itu tuh yang nggak pernah hilang sampai hari ini adalah rajin, tekun gitu, sama grit. Jadi jadi itu tuh jadi kayak strongest talent gitu. Iya, betul. Nah, itu karena apa coba, Boy? Karena gue sadar kalau gue nggak bisa banyak. Dan gue sadar bahwa gue nggak terlalu pinter. Jadi, satu-satunya kekuatan gue willpower. Rajin. Ya, tapi bagus. Willpower. Tapi itu kan pays off. Akhirnya kan itu jadi pays off sekarang. Gue ingat banget dulu sama si Ronald pernah satu kelas. Jadi waktu karena kan gue dulu kuliah kan banyak yang ngulang ya. Jadi gue ada satu kelas yang barengan sama dia. Jadi dia baru ngambil, gue juga baru ngambil. Terus udah gitu, gue beli buku, tapi gue nggak pakai bukunya. Si Ronald yang pakai. Terus dia belajar, dari pagi dia belajar. Karena dia nggak enak, jadi dia nanya sama gue, Dek, lu nanti mau pakai bukunya kapan? Malaman aja ya, gue mau belajar dulu. Iya, pakai aja. Ya, turns out gue nggak pakai tuh buku sama sekali. Jadi dia pegang terus itu pas akhir semester, terus gue lulus dapet C, dia D. Terus dia marah-marah. Gue belajar setengah mati, kenapa gue nggak lulus? Oh iya, gue lupa tapi itu apa? Loh. Gue lupa banget. Gue lupa apa, tapi marketing something lah. Karena waktu itu kan gue saking udah nggak ada apa-apanya, jadi gue ngambil 2 kan. Karena major gue kan sebenarnya bukan marketing, major gue kan human resource. Tapi kan udah saking nggak ada kerjaan di kampus, jadi gue ngambilin yang marketing. Karena waktu itu gue pikir, gue perlu punya sampingan nih, cari sesuatu, belajar sesuatu yang kayaknya ada manfaatnya. Jadi gue ngambil major yang marketing. Tapi gue nggak sebenarnya gue nggak ke situ, cuman gue ngambil aja kelasnya. Ya, kayaknya buat wrap up yang kali ini mungkin ya menarik ya. Karena sekarang kita semua nggak semua ya, belum ya. Tapi kita semua sekarang parents, sekarang gue bisa ngomong gue juga parents. Jadi akan ada banyak hal yang kita bisa dapat dari kita dengerin obrolan malam hari ini, karena kita punya orang tua punya kepercayaan tinggi banget sama anak-anaknya, dan padahal dia nggak lihat hasilnya sama sekali. Mereka waktu itu kan belum lihat hasilnya, mereka kan cuman berusaha untuk provide, berusaha untuk kasih yang terbaik, tapi mereka belum lihat hasilnya. Bahkan kalau mau lihat sejarahnya, apalagi dari yang gua, itu kayaknya mereka lihat sejarahnya banyak banget yang gagalnya, tapi mereka nggak pernah berhenti untuk kasih kesempatan. Mereka terus untuk kasih untuk provide, untuk percaya, untuk tahu bahwa suatu saat pasti bakal berhasil. Ya kalau yang kali ini gagal, ya berarti nanti next-nya pasti akan ada berhasilnya gitu. Dan kayaknya itu yang perlu
di build up sama kita sekarang, justru waktu pas di generasi yang selanjutnya, apakah kita akan ngelihat anak kita juga nanti kayak begitu. Ya. Juga buat yang lain-lain yang dengerin mungkin ya mulai harus berpikir kalau hal-hal yang kayak begitu tuh sebetulnya menghasilkan anak-anak yang kemudian berhasil. Ya. Padahal kita nggak ngelakuin apa yang mereka lakuin loh. Kita ngelakuin sesuatu yang di luar dari pemikiran mereka. Iya, karena mereka dulu cuma mikir gini kan, bahwa mau hidup benar itu harus secara akademis benar. Ya. Dan yang gua ngerasa bahwa kita semua ini secara, kalau gua nggak tahu. Tapi kalau gua ngerasa si Wewe mah dari semua kusika dia yang paling pintar si Wewe. Dan cuman gua ngerasa bahwa bagus. Secara akademis gua mah biasa banget. Cuman puji Tuhannya kita berempat kayaknya secara akademis mungkin nggak baik, tapi secara ilmu kehidupan kita ditempa banget. Ya. Nah, mungkin dulu si papi mami hebatnya, yaitu tadi rasa percaya tadi. Mereka mungkin dulu ekspektasi kita unggul secara akademis, tapi mereka mau percaya enough, willing buat percaya kita ditempa oleh kehidupan ternyata. Ya, jadi juga sih. Gue ngeliatnya gitu ya. Gitu. Walaupun itu mungkin dulu butuh waktu lama mereka spot jantung kali ya. Gitu. Karena dari kita berempat kayaknya yang akademisnya paling bener cuma si Wewe ya nggak? Iya. Gue naik kelas juga dikatrol sama guru. Lah, gue aja bingung gue bisa lulus sampai sekarang. Karena kelakuan baik aja dikatrol. Tapi dari semua yang gue lihat, yang paling happy kuliahnya bener jurusannya kayak si Michael. Gue lihat dia tuh happy banget ke kampus. Gue sengsara banget kok ke kampus. Iya, gue nggak ada beban sih ke kampus. Iya, gue lihat dia happy banget ke kampus. Itu yang gue lihat. Jadi kita sebenarnya secara kalau akademis kehidupannya mungkin semuanya upside down. Tapi yang gue dapetin adalah sebenarnya perannya parents tuh impactful banget soal value ini sih yang mereka share. Dan itu bukan mereka sampaikan lewat kata-kata gitu, tapi that's what yang tersirat dari apa yang mereka lakuin sehari-hari sih. Dan how they treat us gitu, how they treat us. Itu yang paling impact banget sebenarnya. Jadi kayak kalau sampai sekarang yang kita ingat kan sebenarnya adalah momen-momen di mana those kind of moments yang sebenarnya little moments kayak micro moments yang sebenarnya tapi buat kita kena banget karena mereka ada di sana, mereka be present, mereka di situ. Tiap kali kita emang butuh ada mereka selalu di sana gitu. Ya. Gitu. Iya. Bahkan sampai sekarang. Bahkan sampai sekarang, iya. Iya. Mereka nggak pernah berubah. Walaupun dulu mereka mungkin belum tahu kebenaran, tapi yang amazing-nya mereka udah melakukan kebenaran sih kalau kata gue. Mereka hal percaya. Itu hebat banget. That's good. Mereka tetap mau percaya sama kita. Kayaknya mungkin itu yang kita. Gue cuma punya pemikiran begini. Kenapa dulu pada nanya, kenapa gue pengen punya anak cewek? Sebab kalau gue punya anak kayak kita semua, gue sih kayak nyerah. Iya. Kan lu belum tentu. Lu belum tahu. Nanti siapa si Amy kan lu belum tahu kayak gimana. Ini jangan compat. Iya, pokoknya jangan copat aja. Nah iya. Yang jelas formulanya nggak akan gitu. Ya oke. Kita wrap up aja dulu yang sekarang. Mungkin buat yang dengerin, ya kita bakal share. Hah? Yang buat dengerin telan aja pokoknya, terima. Ya, telan aja. Pengenalan diri kita itu. Nggak gini, kalau sampai ada yang masih bertahan dengerin sampai titik ini berarti good job. Ya, mereka itu either mereka berarti nggak ada kerjaan. Kalau mereka emang mereka pengen denger sesuatu dari kita. Kalau sampai bertahan sampai menit ini pasti mereka follow. Oh, yang bertahan sampai menit bisa mendapatkan giveaway yang kita lewatin dan juga apa yang sedang kita alamin sekarang. Iya. Itu juga. Iklan. Giveaway.